adalah salah satu mahasiswa PPG tetap jabatan Biji 3 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar pada kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ibu sangat senang sekali bisa bertemu kembali pada kalian semuanya untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan pembacaan doa bersama dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Siapa yang ingin membaca doa pada pagi hari ini? Saya Bu. Yusuf, Anda Yusuf, silakan lanjutkan kata. Siap, berani mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu. Ananda Airin Aliza hadir. Adawiyah hadir. Agila hadir. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran pada pagi hari ini materi tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, di mana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini siswa itu dapat mengartikan atau mengetahui apa arti dari kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Selanjutnya siswa itu dapat mengidentifikasi kitab-kitab Allah atau menyebutkan semua kitab-kitab Allah. Ibu sudah menyiapkan pembelajaran tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Baiklah, kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu menyimak tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan bahasa yang benar. 2.
menyebutkan macam-macam kitab-kitab Allah. Ketiga, menganalisis isi kandungan kitab-kitab Allah. Keempat, menunjukkan cara beriman kepada kitab-kitab Allah baik secara ijmali maupun tafsir. Kelima, menjelaskan pentingnya mencintai Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Dan tujuan kegiatan pada hari ini, siswa mengenal definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Siswa mampu menyebutkan macam-macam kitab-kitab Allah dan Nabi beriman. Siswa mampu menganalisis kandungan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pembelajaran: 1. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? 2. Siapa saja nabi yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? 3. Kapan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? 4. Di mana pertama kali wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? 5. Mengapa seorang muslim wajib beriman kepada kitab-kitab Allah? 6. Bagaimana seorang muslim mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi penjelasan dari materi tersebut bahwa iman kepada kitab-kitab Allah, kata kitab berasal dari bahasa Arab, yaitu kata yaitu kitab yang artinya menulis. Dalam bahasa Arab, kata berarti buku, juga berarti al-fardu yang artinya kewajiban. Menurut istilah, kitab adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya, yang ditulis dalam lembaran-lembaran dan dikirim menjadi bentuk buku. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi arti beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, dan yakin bahwa segala isi yang terkandung di dalamnya adalah benar. Adapun cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: 1. Percaya bahwa seluruh kitab yang diturunkan kepada Rasul itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran secara ijmali atau global, maksudnya mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Al-Quran tanpa mengikuti ajarannya. 3. Percaya terhadap Al-Quran secara tafsiri atau secara rinci, maksudnya mengimaninya secara rinci tanpa seluruh isinya dan mengikuti ajaran yang ada di dalamnya. Sedangkan macam-macam kitab Allah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya sejak zaman dahulu sampai Nabi Muhammad SAW disebut kitab samawi. Kitab samawi artinya kitab yang berasal dari langit, yaitu kitab yang diturunkan dari Tuhan. Kata langit menunjukkan sesuatu yang bersifat kiasan atau majesty. Kata samawi dimaksudkan untuk arti Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang darinya bersifat tingginya langit yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Jadi
kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani, yaitu sebagai berikut. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu kitab Taurat. Satu, kita tahu Taurat. Sebagian orang Muslim kita wajib mengimani kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat adalah kata yang berasal dari kata Ibrani yang artinya syariat atau namus. Dalam bahasa Indonesia, Taurat diartikan peraturan. Isi kitab Taurat adalah keyakinan harus menyembah Allah, jangan menyembah berhala, beberapa hukum agama, serta menerangkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Beberapa hukum agama tersebut tidak berlaku lagi setelah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Disamping sebagai seorang rasul, Nabi Daud alaihissalam juga sebagai seorang remaja bagi Bani Israel. Pada saat itu, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Namun, Nabi Daud alaihissalam mengajak Bani Israel agar menyembah Tuhan yang Maha Esa. Isi kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib mengimaninya. Yang ketiga, kitab Injil. Injil berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Arab, al-Bishara, yang artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Setiap orang Islam wajib mengimani kitab suci ini, sebagaimana mengimani kitab suci Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman untuk menyatakan keyakinan tauhid terhadap ilahi. Keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang secara etimologi berarti bacaan, dan secara terminologi dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membaca merupakan ibadah. Isinya sangat komprehensif, mencakup akidah atau keyakinan, syariat, hukum-hukum, ibadah, akhlak atau moral, kisah umat terdahulu, dan ilmu pengetahuan, menjadikannya pedoman hidup yang lengkap bagi manusia di dunia dan akhirat. Kemudian kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kandungan kitab Taurat. Kandungan kitab Taurat dikenal dengan sebutan 10 buku, yaitu sebagai berikut. 1. Menegaskan Allah
mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan membuat patung, berhala, dan menyembahnya. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, supaya musuh kita harus Sabtu. Kelima, menghormati ayah ibu. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Kemudian larangan berbuat zina. Kemudian larangan mencuri. Kemudian larangan menjadi palsu. Kemudian larangan mengambil istri orang lain. Kemudian kandungan kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada 10 ayat untuk disampaikan dan dijadikan pedoman hidup bagi manusia, pedoman bagi umatnya. Lihat dalam surah Al-Isra ayat 55. Zabur menggunakan bahasa Kibti. Isi kitab Zabur adalah doa, zikir, nasihat, dan hikmah tentang menyuruh manusia kepada agama tauhid. Kitab ini tidak berisi syariat, sebab Nabi Daud alaihissalam dan umatnya diperintahkan mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Injil. Ketiga ini, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk hidup bagi kaum Bani Israil. Dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 46. Kitab ini menggunakan bahasa Suriani. Isi kitab Injil ini adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seruan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerusakan terhadap dunia. Ketiga, menghapus hukum talak yang tidak sesuai lagi dengan zaman. Keempat, terdapat keterangan bahwa kelak akan datang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir bernama Ahmad atau Muhammad untuk menyempurnakan ajaran Rasul pendahulunya. Kemudian isi kandungan kitab Al-Quran. Kandungan kitab suci Al-Quran berisi 3 pokok hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum tentang keyakinan seperti percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malaikat, pada kitab-kitab, pada para rasul dan hari akhir dan takdir. Yang kedua, hukum-hukum uluhiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak, kewajiban para mukallaf untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia dan menghindari segala perbuatan tercela. Ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan segala perkataan, perbuatan, dan tindakan manusia. Bagaimana sih wujud kecintaan terhadap Al-Quran? Ini akan diterangkan bahwa wujud kecintaan terhadap Al-Quran, tindakan nyata dalam mencintai Al-Quran antara lain sebagai berikut. 1. Membaca Al-Quran sepenuhnya dan mengetahui artinya serta mengamalkan ajarannya. Kedua, menyimpan Al-Quran di tempat yang terhormat
Muhammad dan mengetahui ada yang membawa Al-Quran. Ketiga, mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja, termasuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabulkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, pembelajaran mengimani terhadap kitab-kitab Al-Quran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bernyanyi dulu biar lebih fresh lagi ya. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 nada, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Gimana setelah penyanyi dan menari? Senang Bu. Alhamdulillah. Ini ada kelompok. Ini kelompok 2. Ini kelompok. Ya. Nanti kalian di situ ditulis terlebih dahulu nama kelompok, kemudian tulis konsepnya, diskusikan secara bersama-sama, pecahkan semua di situ apa yang kalian tanggapi dari materi yang ibu telah sampaikan. Silakan bisa dimulai. Mungkin ada yang belum bisa dipahami, bisa bertanya sama ibu. Ya Bu. Ya, silakan Anda Yusuf. Tidak ada yang Bu yuk. Oh, nggak ada. Bisa ya? Ya. Iya. Ya, di sini. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Ya, sudah selesai. Sebelum mempresentasikan ke depan, masih semangat untuk belajar? Masih. Kita semangat terlebih dahulu. Kamu semangat. Luar biasa. Selanjutnya, untuk mempresentasikan terlebih dahulu, siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompok? Kelompok? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 1 akan mempresentasikan kitab-kitab pokok dan isinya. Kitab-kitab pokok terdiri dari 4 kitab. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Sebagai muslim kita wajib mengimani kitab Taurat. Kandungan kitab Taurat dikeluarkan dalam suatu hukum. 2. Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud untuk disampaikan dan dijadikan pedoman hidup bagi umatnya. Isi kitab Zabur adalah doa, zikir, nasihat, hikmah serta menyeru manusia kepada agama tauhid. 3. Kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa. Injil berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Arab, al-Bisyarah yang artinya kabar gembira. Isi kitab Injil antara lain sebagai berikut. 1. Seruan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.
ajaran hidup buruk dan menjauhi kerusakan terhadap dunia. 3. Menghapus hukum taubat yang tidak sesuai dengan zamannya. 4. Kitab Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kandungan kitab suci Al-Quran berisi 3 hukum. 1. Hukum-hukum itikadiyah, hukum atau hukum tentang satu hukum-hukum itikadiyah atau hukum tentang keyakinan. 2. Hukum uluhiyah atau hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak. 3. Hukum amaliyah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan perkataan. Wujud kecintaan terhadap Al-Quran. 1. Membaca dengan sepenuh hati. 2. Menyimpan Al-Quran di tempat yang terdepan. 3. Mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja. Tidak, Bu? Ya. Ibu akan memberikan sebuah tes untuk mengukur sampai di mana pemahamannya kalian di dalam memahami materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti kalian tulis nama, kemudian dijawab sendiri ya. Sana selesai. Selesai di sana. Kasih. Bisa kalian Bu. Baiklah anak-anakku, setelah ibu amati dan mengkoreksi hasil kalian dari hasil penilaian tes formatif, alhamdulillah mayoritas mendapatkan nilai baik. Namun ada beberapa teman kalian yang masih belum. Ini yang belum mencapai keberhasilan, nanti ibu akan melaksanakan memberikan materi tambahan. Anak-anakku, kita tadi sudah belajar bersama ibu. Apakah kalian senang belajar bersama ibu? Apa yang kalian membuat senang bersama ibu belajar pada hari ini? Belajar sambil berdiskusi, belajar sambil bernyanyi, belajar apa yang kalian paling sukai dari materi yang ibu sampaikan
Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, anak-anakku, sebelum pembelajaran kali ini Ibu tutup, kalian di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang menjadi pribadi dengan sifat amanah dan jujur. Kalian bisa belajar di rumah. Baiklah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan doa. Siapa yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini? Saya Bu. Alhamdulillah, silakan maju ke depan. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sebelum Ibu tutup pada pagi hari ini, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu kurang berkenan selama pembelajaran pada pagi hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.